Halo Sobat Alam, selamat datang di channel Fakta Alam, tempat di mana kita mengeksplorasi keajaiban-keajaiban yang tersembunyi di bumi. Pernahkah kalian mendengar tentang suku yang hidup di rumah pohon setinggi puluhan meter di tengah hutan hujan Papua? Atau suku yang masih mempertahankan tradisi dan kepercayaan kuno tentang roh-roh jahat? Hari ini, kita akan mengungkap fakta-fakta menarik dan jarang diketahui tentang suku Korowai yang hidup dalam keterasingan, namun memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Siapkan diri kalian, karena cerita mereka akan membawa kita ke dunia yang belum banyak terjamah oleh peradaban modern. Rumah di atas pohon untuk keamanan. Suku Korowai, salah satu suku asli Papua yang hidup di kawasan terpencil di hutan hujan lebat, dikenal dengan rumah-rumah pohon mereka yang ikonis. Rumah-rumah ini dibangun setinggi 15 hingga 50 meter di atas tanah, tergantung pada kondisi pohon dan area sekitarnya. Rumah pohon yang mereka bangun bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi memiliki fungsi yang jauh lebih dalam, baik secara fisik maupun spiritual. Secara fisik, rumah di atas pohon berfungsi sebagai perlindungan dari berbagai ancaman yang ada di hutan. Hutan hujan Papua adalah rumah bagi beragam hewan liar, beberapa di antaranya dapat menimbulkan bahaya bagi manusia, seperti ular berbisa, kasuari, atau bahkan hewan pemangsa lainnya. Dengan tinggal di atas pohon, mereka terhindar dari risiko serangan hewan-hewan tersebut. Selain itu, rumah pohon memberikan perlindungan dari banjir yang sering terjadi di kawasan dataran rendah. Sungai-sungai yang melintasi hutan seringkali meluap saat musim hujan, dan dengan ketinggian rumah yang mencapai puluhan meter, suku Korowai dapat hidup tanpa khawatir akan ancaman banjir. Pembangunan rumah di atas pohon juga dianggap sebagai tindakan yang cerdas secara strategi, di mana mereka bisa dengan mudah memantau area di sekitar dan mengantisipasi kedatangan musuh dari suku lain. Rumah-rumah pohon ini dibuat dengan teknik tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Tiang-tiang utama biasanya menggunakan batang pohon besar yang kokoh, sementara lantainya terbuat dari anyaman batang bambu atau rotan. Atap rumah dibuat dari daun sagu atau daun kelapa, yang berfungsi melindungi dari panas dan hujan. Meskipun terlihat sederhana, rumah ini sangat fungsional dan tahan lama, mencerminkan kearifan lokal dalam beradaptasi dengan lingkungan alam yang keras. Di balik alasan fisik, ada juga alasan spiritual di balik pembangunan rumah di ketinggian. Bagi suku Korowai, rumah di atas pohon adalah cara untuk mendekatkan diri kepada roh-roh leluhur dan menjaga jarak dari pengaruh roh jahat yang diakini berkeliaran di darat. Ketinggian ini menjadi semacam zona aman dari kekuatan-kekuatan mistis yang mereka percayai. Suku Korowai juga memiliki tradisi membangun rumah baru setiap beberapa tahun sekali. Hal ini dilakukan bukan hanya karena alasan praktis seperti kerusakan bangunan, tetapi juga terkait dengan keyakinan spiritual mereka. Mereka percaya bahwa dengan membangun rumah baru, mereka dapat menjaga keseimbangan hubungan dengan alam dan roh leluhur, serta mencegah pengaruh roh-roh jahat yang mungkin menghuni rumah lama. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan semakin banyaknya kontak dengan dunia luar, rumah-rumah pohon suku Korowai telah menjadi daya tarik tersendiri bagi para antropolog dan wisatawan. Namun, meskipun banyak dari mereka yang mulai beradaptasi dengan perubahan zaman, rumah pohon tetap menjadi simbol kuat dari identitas dan budaya suku Korowai, sebuah pengingat akan kemampuan mereka untuk bertahan hidup dan berkembang di salah satu lingkungan yang paling keras dan terpencil di dunia. Bahasa yang unik. Bahasa suku Korowai merupakan salah satu dari sekian banyak bahasa di Papua yang termasuk dalam rumpun bahasa Papuan. Di Indonesia, Papua merupakan wilayah dengan keragaman bahasa yang sangat tinggi, dan suku Korowai menjadi bagian dari keragaman tersebut. Bahasa mereka memiliki karakteristik unik yang membuatnya berbeda dari bahasa-bahasa lain, baik yang digunakan oleh suku-suku di sekitarnya maupun bahasa Austronesia yang lebih umum di Nusantara. Bahasa Korowai adalah salah satu bahasa yang jarang terdokumentasi secara mendetail, sehingga masih banyak aspek yang belum diketahui oleh dunia luar. Bahasa ini digunakan dalam komunikasi sehari-hari, baik dalam konteks keluarga, sosial, maupun ritual keagamaan. Meski demikian, karena suku Korowai relatif terisolasi, bahasa ini jarang diketahui atau dipelajari oleh orang-orang di luar komunitas mereka. Seperti bahasa lain di Papua, bahasa Korowai memiliki struktur yang kompleks, terutama dalam hal tata bahasa dan kosakata. Misalnya, mereka memiliki berbagai cara untuk menyebut waktu berdasarkan posisi matahari, sebuah fitur yang tidak umum dalam banyak bahasa lain. Kata-kata yang mereka gunakan untuk menggambarkan alam sangat kaya, mencerminkan hubungan mereka yang erat dengan lingkungan sekitar. Selain itu, bahasa Korowai juga memiliki hubungan yang erat dengan budaya dan kepercayaan mereka. Banyak ungkapan dalam bahasa mereka yang tidak dapat diterjemahkan langsung ke dalam bahasa lain karena mengandung makna spiritual atau ritual yang sangat spesifik. Sebagai contoh, kata-kata yang digunakan dalam konteks berburu atau mencari makan seringkali mengandung makna yang berkaitan dengan hubungan antara manusia,
hewan, dan roh-roh alam. Namun, dengan semakin banyaknya interaksi dengan dunia luar, ada kekhawatiran bahwa bahasa ini dapat terancam punah. Generasi muda suku Korowai, terutama yang mulai terpapar oleh pendidikan formal dan media massa, cenderung mengadopsi bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa Papua lainnya yang lebih dominan. Meskipun demikian, ada upaya dari beberapa pihak, baik dari suku Korowai sendiri maupun dari luar, untuk mendokumentasikan dan melestarikan bahasa ini agar tidak hilang begitu saja. Menariknya, dalam konteks kebudayaan global, bahasa Korowai merupakan salah satu contoh betapa kayanya warisan linguistik manusia. Sebagai bahasa yang berkembang secara alami di komunitas yang terisolasi, bahasa ini menjadi cerminan dari cara hidup, kepercayaan, dan pandangan dunia yang unik. Dengan mempelajari bahasa Korowai, kita tidak hanya mempelajari cara mereka berkomunikasi, tetapi juga memahami cara mereka memandang dunia di sekitar mereka. Sama seperti rumah pohon yang menjadi simbol identitas fisik suku Korowai, bahasa mereka adalah simbol dari identitas budaya dan spiritual mereka. Seiring berjalannya waktu, tantangan yang dihadapi oleh bahasa ini menjadi bagian dari perjuangan lebih besar untuk mempertahankan kekayaan budaya yang terancam oleh globalisasi dan modernisasi. Kepercayaan terhadap roh jahat. Suku Korowai memiliki sistem kepercayaan yang sangat erat kaitannya dengan alam dan roh-roh yang dianggap menghuni dunia di sekitar mereka. Salah satu kepercayaan paling menonjol adalah keyakinan mereka terhadap keberadaan roh-roh jahat yang disebut Yahahua. Dalam pandangan mereka, roh-roh ini adalah penyebab utama dari banyak masalah yang dialami manusia, terutama penyakit dan kematian yang mendadak. Roh Hahua diyakini sebagai makhluk yang dapat mengambil bentuk manusia. Dalam praktiknya, jika seseorang di dalam suku meninggal secara tiba-tiba atau terkena penyakit parah, anggota suku Korowai akan mencoba mencari tahu siapa yang mereka yakini sebagai Hahua yang menyamar di antara mereka. Roh jahat ini dianggap telah memakan jiwa orang yang sakit atau meninggal, dan oleh karena itu, balas dendam terhadap roh tersebut menjadi bagian dari ritual kepercayaan mereka. Kepercayaan ini mendasari berbagai ritual dan tindakan yang dilakukan suku Korowai dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang dianggap sebagai Hahua, anggota suku lainnya akan mengadakan pertemuan untuk membahas siapa yang bertanggung jawab atas kematian tersebut. Proses ini seringkali melibatkan ritual-ritual magis yang bertujuan untuk menyingkirkan pengaruh buruk Hahua dari komunitas mereka. Ritual yang berhubungan dengan Hahua ini sangat berperan dalam menjaga keseimbangan sosial di dalam suku Korowai. Dengan adanya keyakinan bahwa roh jahat bisa mengambil wujud manusia, suku ini selalu waspada terhadap tanda-tanda kelainan yang mungkin terjadi pada seseorang. Jika seseorang mulai menunjukkan perilaku yang tidak biasa atau jatuh sakit secara misterius, maka hal tersebut bisa menjadi indikasi adanya pengaruh Hahua. Selain Hahua, suku Korowai juga percaya pada roh-roh alam lainnya yang bersifat baik maupun jahat. Roh-roh ini diyakini menghuni hutan, sungai, dan gunung di sekitar mereka. Oleh karena itu, banyak ritual yang dilakukan suku ini bertujuan untuk menjaga hubungan harmonis dengan roh-roh alam, seperti persembahan sederhana sebelum berburu atau memancing. Mereka juga percaya bahwa melanggar aturan alam dapat mendatangkan murka roh-roh tersebut, yang akan berdampak buruk bagi kesejahteraan komunitas. Kepercayaan ini juga mempengaruhi cara suku Korowai dalam menyikapi penyakit dan penyembuhan. Mereka jarang menggunakan pendekatan medis modern, kecuali jika dipaksa oleh keadaan. Sebagai gantinya, mereka lebih memilih penyembuhan dengan cara tradisional yang melibatkan upacara ritual, doa kepada leluhur, dan pemanggilan dukun atau pemimpin spiritual untuk mengusir roh jahat yang dipercaya menyebabkan penyakit. Dalam pandangan suku Korowai, dunia spiritual dan dunia nyata sangat saling terkait. Kehidupan mereka sehari-hari dipengaruhi oleh upaya menjaga keseimbangan antara kedua dunia tersebut. Keyakinan terhadap roh Hahua adalah bagian integral dari bagaimana mereka menavigasi kehidupan di dunia yang penuh tantangan, baik secara fisik maupun spiritual. Namun, kepercayaan ini kini mulai bergeser seiring dengan bertambahnya interaksi dengan dunia luar. Pendidikan formal dan pengaruh agama-agama luar yang mulai masuk ke wilayah suku Korowai telah mengubah pandangan sebagian dari mereka terhadap roh-roh jahat. Beberapa anggota suku yang telah terpapar oleh budaya luar mungkin tidak lagi sepenuhnya percaya pada keberadaan Hahua, meskipun kepercayaan ini masih kuat di beberapa komunitas yang lebih terpencil dan terisolasi. Kanibalisme yang dikaitkan dengan ritual spiritual. Suku Korowai seringkali disebut-sebut dalam diskusi tentang kanibalisme, sebuah praktik yang di masa lalu dianggap sebagai bagian dari budaya mereka. Namun, penting untuk memahami bahwa kanibalisme dalam konteks suku Korowai bukanlah tindakan yang dilakukan secara sembarangan, melainkan erat kaitannya dengan kepercayaan spiritual mereka, khususnya mengenai roh Hahua yang mereka yakini. Dalam pandangan suku Korowai, kanibalisme adalah cara untuk menghukum roh Hahua yang telah membunuh salah satu anggota suku mereka.
Ketika seseorang sakit atau meninggal mendadak, seringkali dicurigai bahwa kematian tersebut disebabkan oleh Hahwa, yaitu roh jahat yang menyamar sebagai manusia. Setelah dilakukan penyelidikan, jika ada anggota suku yang terbukti atau diduga kuat sebagai Hahwa, tindakan kanibalisme dilakukan sebagai bentuk balas dendam terhadap roh tersebut. Namun, penting untuk dicatat bahwa kanibalisme ini bukanlah praktik yang umum atau dilakukan secara terus-menerus. Ini adalah tindakan yang dilakukan dalam konteks keagamaan dan spiritual, dan hanya terhadap mereka yang diakini sebagai Hahwa. Sebagian besar korban kanibalisme ini adalah orang-orang dari suku mereka sendiri, yang diakini telah dirasuki roh jahat. Bagi suku Korowai, ritual ini bukan hanya bentuk balas dendam, tetapi juga cara untuk menjaga keseimbangan spiritual dalam komunitas mereka. Dengan menghukum roh Hahwa melalui kanibalisme, mereka percaya bahwa mereka dapat melindungi anggota suku lainnya dari nasib yang sama. Kanibalisme menjadi semacam ritus pemurnian, di mana pengaruh jahat dibersihkan dari tubuh yang dirasuki. Meski demikian, praktik kanibalisme di suku Korowai mulai memudar seiring dengan masuknya pengaruh luar. Pada tahun-tahun belakangan, banyak anggota suku Korowai yang telah terpapar oleh dunia luar mulai meninggalkan praktik ini. Kontak dengan misionaris dan pemerintah Indonesia, serta peningkatan interaksi dengan para antropolog, telah mendorong suku ini untuk beralih ke praktik yang lebih modern dalam hal penyelesaian masalah sosial dan spiritual. Kontroversi seputar kanibalisme di suku Korowai telah menarik perhatian dunia, baik dari media maupun para peneliti. Namun, beberapa antropolog menekankan bahwa laporan tentang kanibalisme seringkali dibesar-besarkan atau disalahartikan. Kanibalisme memang pernah ada dalam sejarah suku Korowai, tetapi tidak seperti yang sering digambarkan dalam cerita-cerita horor atau laporan sensasional. Ini adalah bagian dari sistem kepercayaan yang kompleks dan bukan hanya tindakan brutal tanpa alasan. Kini, suku Korowai lebih banyak menggunakan cara-cara lain untuk menyelesaikan konflik yang sebelumnya mungkin melibatkan ritual kanibalisme. Mereka semakin terhubung dengan dunia luar, meski banyak di antara mereka yang masih hidup secara tradisional di wilayah-wilayah terpencil. Pertanian sederhana dengan rotan dan sagu. Dalam kehidupan sehari-hari, suku Korowai bergantung pada alam sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Salah satu tanaman pokok yang menjadi sumber makanan utama mereka adalah pohon sagu. Sagu bukan hanya sekadar makanan, tetapi juga simbol kemandirian dan ketahanan hidup suku Korowai di tengah lingkungan hutan yang keras. Pohon sagu tumbuh subur di hutan hujan Papua, dan proses pengolahannya membutuhkan keterampilan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Untuk memanen sagu, batang pohon ditebang dan dipotong menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian, bagian dalam batang diambil dan dihancurkan untuk diambil sarinya. Setelah proses penyaringan dan pengeringan, pati sagu siap digunakan sebagai bahan dasar makanan. Sagu biasanya diolah menjadi tepung yang bisa digunakan untuk membuat berbagai macam makanan, seperti kue atau bubur. Dalam kehidupan sehari-hari, sagu sering dimasak dan dimakan bersama dengan daging hasil berburu atau ikan yang mereka tangkap dari sungai. Selain sagu, suku Korowai juga mengandalkan berbagai sumber daya alam lain untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Rotan, yang banyak tumbuh di hutan hujan Papua, merupakan bahan penting yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Rotan tidak hanya dimanfaatkan untuk membuat peralatan rumah tangga seperti keranjang, tali, atau tempat penyimpanan, tetapi juga digunakan dalam membangun rumah pohon mereka. Kekuatan dan kelenturan rotan membuatnya menjadi bahan yang ideal untuk membangun konstruksi yang kuat dan tahan lama. Selain pertanian, perburuan juga menjadi sumber penting untuk memenuhi kebutuhan makanan. Suku Korowai sering berburu hewan-hewan hutan seperti babi hutan, kasuari, dan hewan kecil lainnya. Berburu adalah keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun, di mana mereka menggunakan alat-alat tradisional seperti panah, busur, dan tombak. Berburu tidak hanya dilihat sebagai aktivitas fisik semata, tetapi juga memiliki nilai sosial dan spiritual. Ada aturan-aturan tertentu yang harus diikuti selama berburu, seperti menghormati roh-roh penjaga hutan agar mereka tidak marah dan menyebabkan malapetaka. Suku Korowai juga memanfaatkan sungai-sungai yang melintasi hutan sebagai sumber ikan dan air bersih. Memancing adalah kegiatan penting lainnya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka menggunakan teknik memancing tradisional dengan alat-alat sederhana yang terbuat dari rotan dan bahan alami lainnya. Sungai-sungai ini tidak hanya penting untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dianggap sebagai tempat suci yang dihuni oleh roh-roh air, sehingga mereka seringkali mengadakan ritual sebelum memulai kegiatan memancing untuk meminta izin dari roh-roh penjaga sungai. Meskipun suku Korowai hidup dalam keterasingan dan mempraktikkan sistem pertanian yang sederhana, mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ekosistem di sekitar mereka. Kearifan lokal ini memungkinkan mereka untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam selama berabad-abad. Mereka memahami pola-pola musim,
mengenali tanaman-tanaman obat, dan tahu bagaimana memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan agar tidak merusak lingkungan tempat mereka tinggal. Namun, tantangan modernisasi mulai memasuki kehidupan suku Korowai, terutama dengan semakin banyaknya kontak dengan dunia luar. Masuknya pengaruh luar, seperti pendidikan modern, teknologi, dan agama, secara perlahan mengubah cara hidup tradisional mereka. Generasi muda Korowai yang mulai mengenal sistem pendidikan formal dan dunia luar terkadang merasa terombang-ambing antara menjaga tradisi leluhur mereka atau mengikuti arus perubahan zaman. Salah satu dampak dari modernisasi adalah perubahan pola konsumsi dan pertanian. Beberapa komunitas Korowai yang telah terhubung dengan dunia luar mulai beralih ke pola pertanian yang lebih modern dengan mengenal tanaman-tanaman baru yang diperkenalkan oleh pemerintah atau misionaris, seperti sayuran dan buah-buahan. Ini membuka kemungkinan diversifikasi pangan, namun juga mengancam kearifan lokal yang telah mereka kembangkan selama berabad-abad. Sagu dan rotan tetap menjadi simbol ketahanan dan kemandirian suku Korowai. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, banyak dari mereka yang mulai menyesuaikan diri dengan perubahan yang datang dari luar, seperti sistem perdagangan barter yang melibatkan hasil hutan lain atau bahkan peralatan modern. Kehidupan yang dulunya sangat bergantung pada alam kini perlahan mulai berubah. Meski di beberapa komunitas yang lebih terpencil, tradisi ini tetap bertahan kuat. Suku Korowai terus menghadapi tantangan antara mempertahankan identitas mereka yang berbasis pada pertanian sederhana dan perburuan, serta menyesuaikan diri dengan dunia yang semakin global dan terhubung. Meski demikian, banyak yang berpendapat bahwa suku Korowai memiliki kapasitas untuk menjaga kearifan lokal mereka, sembari mengambil manfaat dari modernisasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Di tengah semua perubahan ini, rotan dan sagu tetap menjadi jantung kehidupan suku Korowai. Mereka bukan hanya sekadar sumber makanan dan bahan bangunan, tetapi juga simbol dari hubungan yang mendalam antara manusia dan alam. Hubungan ini adalah salah satu aspek yang membuat budaya suku Korowai begitu unik dan menarik untuk dipelajari, serta menjadikan mereka sebagai salah satu suku yang mampu bertahan di lingkungan yang begitu keras dan penuh tantangan. Perubahan zaman dan interaksi dengan dunia luar memang tidak bisa dihindari. Namun selama nilai-nilai tradisi tetap dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya, suku Korowai akan terus mampu beradaptasi tanpa kehilangan jati diri mereka yang sesungguhnya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kita menjelajahi kehidupan unik suku Korowai, Sobat Alam. Sebuah suku yang menunjukkan bagaimana manusia dapat hidup selaras dengan alam, meskipun dalam tantangan yang begitu ekstrim. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Fakta Alam agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari suku-suku terasing dan fenomena alam luar biasa. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan selalu ingat, alam memiliki banyak cerita yang menunggu untuk kita temukan. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya.